warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi sama aku, Siti Rohana, perwakilan dari sekolah SMA Negeri 1 Jiwan. Dan bersama rekan saya yang cantik jelita, Ibu Membahana. Siapa lagi kalau bukan? Nurul Asna. Nurul Asna adalah nama saya dan saya juga perwakilan dari SMA Negeri 1 Jiwan. Kita perwakilan Lomba Podcast SM Award tahun 2022. Kita remaja milenial yang suka rebahan, Hidup rebahan, religius, berwawasan, dan berkepribadian unggul. Bersama mengembangkan potensi diri, memajukan negeri ini. Oke, topik podcast kita hari ini berjudul Skema Digital Masa Peralihan. Seperti yang kita tahu ya Kak Nurul, pembelajaran kita dulu-dulu kan pasti cuma membaca, menulis, menggambar, dan lain sebagainya nih Kak. Betul sekali ya. Tapi karena adanya pandemi COVID-19, kita diwajibkan untuk mengerti dan juga paham tentang pembelajaran digital. Oke, Apalagi ada berita tentang digitalisasi sekolah. Jadi program digital itu semuanya serba digital ya Kak Betul ya? sekali. Nah, di sini saya mau bertanya nih sama Kak Nurul. Apa sih pengertian dari pembelajaran digital menurut Kak Nurul sendiri? Oke, baik. Pembelajaran digital itu adalah suatu sistem informasi elektronik yang berbasis akademik yang ada di sekolah, yang dapat menjadikan proses belajar siswa menjadi lebih mudah dan terarah khususnya di media elektronik. Wow, canggih ya Kak Iya. ya. Media elektronik yang biasa kita gunakan di sekolah-sekolah itu menurut Kak Nurul apa aja sih? Oke, medianya itu meliputi handphone, ada handphone ya yang jelas ya. Oh. Terus ada laptop yang ada di depan saya ini dan ada komputer juga. Dan sekolah kita itu sudah memfasilitasi semua itu loh, Kak. Wow, ternyata canggih juga ya, Iya. maju sekali. Oh ya, di sini aku juga mau tanya nih sama Kak Nurul. Apa sih dampak yang Kakak rasakan setelah adanya pembelajaran digital ini nih Kak? Baik dampak positif maupun dampak negatifnya nih Kak. Oke. Apa sih? Oke, untuk kita membahas dampak negatif dulunya ya. Dampak negatif di sini yang saya ambil menurut pengalaman saya ya Kak, dikarenakan mungkin jarak sekolah saya dengan rumah saya itu sangat jauh Iya, Kak, jauh. dan bisa dikatakan kalau rumah saya itu agak pelosok juga. Oh. Jadi untuk sinyal tuh sangat terbatas sekali. Oh, Saya iya, sangat Kak. kerepotan untuk sinyal Kak, jujur ya di sana itu. Bukan hanya sinyal saja sih Kak, itu kan menurut pengalaman saya. Dan untuk yang saya lihat selama ini, yang saya amati ya, untuk para siswa, pelajar itu lebih malas belajar karena ada HP. Jadi dia lebih cenderung mengandalkan HP Wow, gitu loh males Kak. ya, Kak, Iya. ya, cenderung banget. Iya, itu bergantung ya pada handphone. Ya biasanya kan ketika murid itu diberi tugas ya sama guru, murid itu lebih cenderung menyalin jawaban dari internet, setelah itu langsung dikirim begitu saja, dan murid itu lebih Benar tidak tahu banget. apa sih sebenarnya pembelajaran hari ini itu yang mereka kirim juga itu terkadang tugasnya dia juga nggak membaca Kak, jadi tinggal menyalin aja lalu dikirim seperti itu. Apalagi dia cuma nulis teks temannya. Iya, yang terkadang benar ya, juga Kak? ada. Ya ampun. Terus dampak positif yang Kakak rasakan nih apa nih? Oke, Coba. untuk dampak positif udah sangat jelas ya. Pembelajaran menjadi lebih maju karena kan sebelumnya kita manual ya menggunakan kertas biasa, dan sekarang kita sudah berbasis elektronik ya menggunakan komputer, laptop maupun HP. Jadi lebih maju aja sih. Terus penguasaan teknologi menjadi lebih maju dan berkembang itu juga jelas karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, sebelumnya kita manual menggunakan kertas biasa, lalu kita menggunakan media elektronik. Jadi lebih berkembang saja. Itu sih kurang lebihnya. Oke, berbicara tentang pembelajaran digital nih Kak, pasti kan kita juga ada kuis, ulangan, dan lain Betul sebagainya. sekali. Itu gimana sih pandangan Kakak tentang dampak positif dan negatifnya itu? Oke, untuk pada saat ujian ya Kak ya, kita ambil dampak yang saya lihat ya dari dampak negatifnya dulu ya, dan dampak positifnya juga bisa. Mungkin kalau dari dampak positif kita lebih cenderung mengurangi sampah ya, sampah kertas. Kalau kita itu maju ke zaman digital. Tapi penyempurnaan iya, lingkungan. betul sekali. Tapi kita di sini juga ada yang namanya dampak negatif dari pada saat kita ujian itu Kak ya. Kita ujian pada saat kita mengerjakan uraian di soal ujian kan terkadang soalnya bukan hanya pilihan ganda Kak, Iya. ada soal uraian. Sisipan uraian singkat ya? Iya, Kak? uraian singkat. Nah, kita beri misal ya, misalnya
uraiannya itu jawabannya adalah tumbuhan. Kita ketik biasa saja tumbuhan. Huruf kecil ya huruf depannya? kecil. Ternyata itu dikunci jawabannya itu menggunakan huruf kapital. Nah, depannya. iya. Padahal itu terlalu sepele ya. Iya. Tapi itu mengurangi poin siswa Kak karena terjadi kesalahan tadi. Sering sih saya Iya. kayak gitu. Nah, maka dari itu termasuk dampak negatifnya juga ya yang ada di sistem digital itu tadi. Saya ingin menambahkan, apalagi kalau ada perlombaan gitu ya Kak ya. Oke. Seperti kalau manual belum ada teknologi, kita kan mendapatkan informasinya juga jarang, apalagi dari pusat. Itu pun sangat kecil sekali kemungkinan Betul kita sekali. dapat. Iya, betul Tapi karena kemajuan teknologi, digitalisasi ini kita bisa lebih luas lagi ya Kak lebih ya. luas lagi dan lebih mudah mendapatkan Benar informasi. sekali. Ya. Jadi kita bisa mengikuti lomba dengan lebih banyak dan lebih luas lagi Betul Kak. sekali. Wow. Oke, next. Aku juga mau tanya nih, bagaimana sih upaya untuk meningkatkan pembelajaran digital menjadi lebih baik dan lebih bagus mutunya menurut kakak? Oke, kalau menurut saya untuk upayanya itu sendiri adalah memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar seluruh siswa itu tidak merasa bosan Kak. Contohnya misal kita itu memberikan suatu soal ya. Nah soalnya itu bisa diedit menggunakan video pembelajaran yang lebih seru biar nggak seluruh siswa itu merasa bosan. Mungkin seperti itu ya untuk upayanya ya, mengurangi kebosanan sih lebih tepatnya. Karena kan yang namanya elektronik apalagi di zaman sekarang setiap hari itu lebih kayak diprioritasin gitu loh Kak. Jadi kan membuat siswa kan udah setiap hari kan dipegang ya. Jadi dia itu bisa merasa bosan gitu loh. Dari kebosanannya itu sendiri kita itu bisa merubah untuk sistem pembelajarannya bisa dalam bentuk kuis maupun video pembelajaran. Gitu. Terus peran orang tua itu gimana sih Kak untuk menghadapi digitalisasi sekolah ini Kak? Oke, untuk peran orang tua itu sendiri ya dalam menanggulangi ya anaknya ketika anaknya itu lebih cenderung menggunakan sistem digital ini tadi ya Kak. Iya, ketergantungan internet tadi, orang tuanya itu bisa membatasi anaknya dalam penggunaan sistem digital tadi. Seperti contoh bisa kita jadwalkan ya, orang tua itu menjadwalkan jadwal anaknya itu dijadwal. Mungkin kan pulang sekolah itu udah sore ya Kak. Jadi habis maghrib itu mungkin HP-nya bisa dibawa orang tuanya gitu. Lebih ke disita sih. Nah setelah itu kan anaknya bisa belajar manual, jadi itu bisa mengurangi ketergantungan elektronik internet di zaman digital yang seperti ini. Menanggulangi sekali ya, betul sekali. Apalagi karena adanya komputer terus juga handphone seperti ini, kita bisa loh mengadakan seperti kayak mengajukan sarana dan prasarana kepada sekolah. Nanti sekolah bisa mengajukan untuk menambah komputer, handphone, laptop dan lain sebagainya ya Kak. Iya betul sekali. Itu karena adanya program pemerintah ini ya Kak. Oke. Next, saya juga mau tanya nih Kak. Mau tanya gini, apa sih pendapat Kakak? Apakah sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah dengan pembelajaran yang sudah menyongsong pembelajaran digital Kak? Oke, baik ya. Menurut pendapat saya dan pengalaman saya juga yang saya alami yang ada di sekolah kita bisa diacungi jempol ya, karena sudah sangat memfasilitasi gitu loh Kak. Kan ini zaman digital ya, zaman modern ya. Jadi kan nggak seluruh siswa sebenarnya Kak bisa mengikuti zaman ini, karena kan tidak seluruh siswa juga mampu membeli elektronik ya contohnya. Contohnya mungkin ada siswa yang mohon maaf kurang mampu ya, jadi mereka tidak memiliki handphone ataupun laptop. Nah sekolah kita itu menyediakan sebanyak mungkin yang ada di lab komputer. Jadi untuk siswa yang tidak memiliki HP sudah difasilitasi sekolah gitu. Baik komputer, handphone, laptop dan lain sebagainya ya guys ya. Ternyata sekolah ini sudah bisa dikategorikan sebagai sekolah digital ya Betul Kak, sekali. Mendukung sekali pembelajaran digital di dalamnya. Wow, presentasinya pula pakai proyektor ya Kak ya. Oke, betul sekali. Sangat bagus ya Kak ya. Oke. Penjelasan Kakak, saran Kakak dan semuanya ini sangat bantu banget ya, baik dari aku maupun sobat-sobat yang lain pasti juga paham ya kan? Lebih tambah ilmu, lebih tambah wawasan, tambah ngerti pastinya. Betul sekali. Kak Nurul ini emang pinter banget menjelaskan ya guys ya. Amin. Jadi aku tambah pinter dong. Aduh. Bisa aja ini Kak Siti ini ya. Paham dong pastinya. Oke guys, itu loh guys, cakap-cakap kita sama Kak Nurul. Wow, banyak banget ya yang bisa kita jabarkan dari sekolah digital ini ya guys ya. Mari kita dukung program pemerintah dalam digitalisasi sekolah. Sekian podcast dari kami yang membahas tentang skema digital masa peralihan. Kalau ada salah kata dari kami mohon maaf ya guys. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.